كبسمة في ظل ظليل مولاي صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Drifa Cantika Putri dari Prodi Tadris Bahasa Inggris 1A. Hari ini saya akan menjelaskan materi saya yang berkaitan dengan kisah inspiratif yang berkenaan dengan ilmu tauhid. Baiklah, langsung saja saya mulai. Pada saat Umar bin As baru saja diangkat menjadi pemimpin Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, ia kebingungan. Belum seminggu ia sampai di Mesir. Sungai Nil kering kerontang, tak ada aliran sungainya, padahal waktu itu bukan musim kemarau. Maka Amir bin As pun memanggil para pemuka penduduk setempat dan bertanya, ada apa ini? Ternyata di Mesir, kalau Sungai Nil berhenti mengalir, penduduk melempar tumbal, dan tumbal yang paling efektif atau paling cepat mengalirkan kembali aliran sungai ini adalah tumbal gadis perempuan. Amir bin As bingung, ini bukan Islam, tak ada tumbal dalam Islam. Isinya yaitu, hai Sungai Nil, saya Umar bin Khattab, hamba Allah. Kalau kau mengalirkan air hanya karena tumbal, maka kami tidak mau kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalirkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa, Maha mengalirlah hanya atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu saja. Dan kemudian Sungai Nil pun mengalir kembali. Ternyata semua adalah permainan syaitan. Sukses syaitan mengelabui penduduk Mesir. Tapi begitu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut, syaitan mana yang tak ketakutan? Sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur alam semesta. Hanya Allah tempat meminta, tempat bersandar, tempat mencurahkan segala kebutuhan hidup. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, simpel dan sederhana, sama sekali tidak merepotkan kita. Cukup satu, tak ada dewa sungai terpisah dari dewa laut dan dewa sawah. Hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu cukup untuk seluruh alam semesta. Sayangnya, manusia ini sering merasa tak cukup dengan yang hanya satu, merasa harus melakukan yang lain agar kebutuhannya tercukupi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mencukupi, Maha pemberi. Syaitan bekerja keras sejak awal masa penciptaan untuk mengelabui kita. Maka berhati-hatilah, dan Allah menguji kita melalui usaha syaitan ini. Maka kita perlu kaji kembali berbagai tradisi nenek moyang, mana yang bisa kita lanjutkan dan mana yang harus kita sesuaikan dengan tauhid. Kalau ada kebiasaan potong kambing lalu diberikan ke sawah atau untuk sajen, dewa sawah atau ke laut untuk dewa laut, lanjutkan potong kambingnya, tapi adakan hajatan di rumah, undang anak-anak yatim dan makanlah kambing itu bersama-sama. Sampaikan semua keinginan, kebutuhan, hajat dan berbagai cita-cita keluarga. Berdoalah bersama hanya kepadanya. Tradisi potong kambing tetap berjalan, tapi tauhid bisa dikembalikan. Dan seringkali tumbal berganti dengan makhluk lain. Ada keinginan kita bergantung pada suami, pada orang tua, pada dokter, pada bos ataupun perusahaan. Dan saat mereka tak bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan kita merana dan merasa terpuruk luar biasa. Kita yang salah, kenapa minta pada manusia? Semua manusia punya keterbatasan, minta dulu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru datangi manusia. Kita cari kepanjangan tangannya yang ditetapkannya mewujudkan keinginan kita. Suami, orang tua, bos nggak bisa memenuhi. Ya sudahlah, doakan semoga suatu hari nanti bisa. Kita yang salah, kenapa berharap pada manusia? Jangan sampai kita kesal dan sebal kepada mereka karena salah arah. Dapat kita pelajari atau kita ketahui bahwa tauhid membawa nikmat, tenang, bahagia. Tauhid menjauhkan kesal, dendam, benci, dan kerusakan rumah tangga, persahabatan. Kita sadar bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita meminta, bukan manusia atau makhluk apapun. Untuk semuanya, minta dulu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru berusaha. Bekerja mendapatkannya, maka kerja kita akan mendapat petunjukannya. Tanpa izinnya, kerja keras kita tidak akan pernah membuahkan hasil. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak dan sudah menetapkan bahwa saatnya sudah tiba, takkan ada yang bisa menghalangi meskipun kita belum menjalankan usaha. Usaha kita hanya syarat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengabulkan dengan berbagai cara-cara ajaibnya. Dan yang namanya usaha jangan hanya usaha yang kita kenal secara duniawi. Bekerja saja, lengkapi dengan tahajud, duha, sedekah, sholawat dan berbagai usaha ibadah lainnya. Jadi yakinlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Umar yakin Sungai Nil akan mengalir kembali saat namanya disebut. Lakukan semua perintahnya dan jauhi semua larangannya.
Yakin bahwa semua doa itu didengar dan akan dikabulkan dengan cara dan waktunya. Kita tidak bisa memaksanya. Allah yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi berdoa dan serahkan segalanya hanya kepadanya. Yuk kita junjung tinggi tauhid, baik dalam bentuk fisik, tertulis maupun amalan kita sehari-hari. Ini yang paling penting. Ini pula yang insya Allah bisa membawa kalimat ini ke bibir kita di penghujung usia nanti. Amin ya robbal alamin. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.